Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di pertemuan kita yang kedua, masih tentang materi semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Kali ini kita akan membahas materi dalil nakli dan periode hari akhir. Seperti pembelajaran kita yang pertama minggu lalu, masih kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Indikator yang akan dicapai yakni meyakini terjadinya hari akhir, perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Ketiga, mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Menyajikan paparan tentang keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan berperilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Tujuan pembelajaran yang akan siswa didik akan capai: pertama, meyakini terjadinya hari akhir. Siswa dapat berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Menyajikan paparan tentang keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan berperilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Nah, kelanjutan pelajaran atau materi kita minggu lalu, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang makna beriman kepada hari akhir serta tanda-tanda beriman kepada hari akhir. Nah, sekarang kita akan memasuki pengertian dalil nakli, dalil-dalil yang menyangkut tentang hari akhir atau hari kiamat. Pengertian dalil nakli diangkat dari garis bahasa. Dalil nakli adalah mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, yakni mereka menuliskan hadis-hadis dan menyelingkannya, kemudian menyandarkannya kepada sumber-sumbernya menurut dalil-dalil Al-Quran dan hadis mengenai dalil nakli. Oleh karena itu, nakli secara istilah identik dengan dalil-dalil yang dinukilkan atau diambil dari kitab Allah yang Maha Mulia. Nah, selanjutnya beberapa dalil tentang hari akhir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'aw wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit pun. Sekalipun hanya sebesar biji sawi, pasti kami akan mendatangkan pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Artinya, apa yang akan ditanam di dunia akan dituai nanti di akhirat. Jadi, menurut ayat tersebut. Nah, dalil yang selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Insan ayat 20.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Yang artinya, dan apabila kamu melihat keadaan di sana, yaitu surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Ya, itulah suasananya surga di sana. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalil nakli, yaitu Quran surah Al-Waqiah. Nah, di surah Al-Waqiah ini adalah gambaran surga di akhirat nanti. Al-Waqiah, surah Al-Waqiah ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Artinya, itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Artinya, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 8. Nah, itu tadi materi kita yang pertama tentang dalil-dalil yang menyangkut tentang hari kiamat. Sekarang kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu periode hari akhir. Nah, kita lihat beberapa periode yang akan dihadapi sebelum surga dan neraka, yaitu banyak tempat-tempat yang akan dilewati, antara lain Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah suatu saat ketika semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr atau mahsyar adalah suatu tempat di akhirat yang sangat luas. Yaumul Hasyr ini merupakan saat terjadinya peristiwa ketika semua makhluk, terutama manusia, dikumpulkan dan akan dihisab serta diberi keputusan oleh Allah tentang semua amalan yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Jadi sudah terlihat nanti semua apa yang diperbuat di dunia, semua terlihat nanti di padang mahsyar. Mahsyar terjadi setelah manusia dibangkitkan dari kematian. Di tempat itulah manusia akan merasa berat dan lama penantian pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Pada hari itu semua manusia dikumpulkan dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Nah, setelah Yaumul Hasyr atau Masyar, yaitu Yaumul Hisab, adalah hari perhitungan. Semua amal perbuatan manusia, baik maupun buruk, selama hidup di dunia, sekalipun sebesar zarrah amal manusia, tidak akan lepas dari perhitungan Allah. Pada hari itu, manusia tidak akan bisa mengelak dan berbohong dari segala amal perbuatannya, karena semua anggota badan akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Sekalipun manusia telah lupa, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengingatnya. Selanjutnya, Yaumul Mizan. Maaf. Mizan adalah timbangan
amal maksudnya adalah timbangan amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Perhitungan itu dilakukan dengan seadil-adilnya. Baik, saya ulangi. Sekarang kita membahas yaumul mizan. Adalah timbangan amal, maksudnya adalah setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Perhitungan itu dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalnya itu hanya sebesar biji sawi pun, kami pasti mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Nah, masih tentang periode beriman kepada periode hari-hari nanti di mana kita sudah meninggal. Terakhir tempat kita ditempatkan yaitu surga dan neraka. Nah, demikianlah penjelasan tentang materi ini. Marilah kita semua mempercayai, meyakini adanya hari akhir sesuai dengan rukun iman yang kita imani. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.